Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sifat Nabi SAW yang bisa kita tiru dan kita praktekin dalam kehidupan kita adalah sifat yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat 9 ayat 124. Itu salah satu sifat Nabi yang bisa kita tiru. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dalam ayat 128 ini Allah menyebutkan dua sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sifat raufun dan yang kedua sifat rahimun. Apa itu rauf? Rauf itu sifat ra'fah. Sedangkan rahim itu orang yang punya sifat rahmah. Ra'fah atau rauf artinya kalau dalam bahasa kita peka. Orang yang ra'fah itu sangat peka terhadap perasaan orang lain. Sehingga dia gak mau bikin orang lain ilfil, gak mau bikin orang lain bete, gak mau menyakiti perasaan orang lain, gak mau ngebebanin orang lain, gak mau nyusahin orang lain. Itu orang yang punya sifat ra'fah, disebut ra'ufun. Dan ini harus menjadi sifat kita banget nih. Jadilah seseorang yang ra'uf. Ra'uf itu sangat-sangat ra'fah. Ra'fah banget, itu ra'uf namanya. Dia sangat peka dengan perasaan orang lain. Kalau dia bicara, dia akan berpikir gimana efek dari ucapannya terhadap orang lain. Kalau dia nge-posting sesuatu, dia akan menempatkan dirinya sebagai orang yang melihat postingan itu, bukan yang nge-posting. Kira-kira kalau ada yang nge-posting ini ke saya akan gimana? Senang? Biasa aja? Tersinggung? Jadi bete? Jadi ilfil? Jadi apa? Itu namanya orang yang rauf. Sangat peka terhadap perasaan orang lain. Dan Rasulullah itu paling rauf. Mungkin teman-teman sering mendengar saya cerita misalnya raufnya Rasul terhadap istri beliau, pekanya Rasul kepada istri beliau. Kayak misalnya pagi-pagi Rasulullah SAW tuh lapar, pengen sarapan. Pas Nabi lagi pengen sarapan, pagi-pagi Nabi pergi ke dapur rumahnya, buka-buka panci gitu, ngelihat Aisyah masak apa ya di rumah, masak apa ya pagi-pagi, jangan-jangan ada nasi goreng sama telur dadar misalnya. Buka-buka kan, pas buka-buka nggak ada nasi goreng, tidak ada telur dadar, tidak ada nasi, nggak ada apapun, cengeng aja nggak ada, apalagi bala-bala ya. Jadi nggak ada bakwan, nggak ada cengeng, nggak ada udang, nggak ada apapun, pokoknya kosong aja di dapur. Lagi buka-buka gitu, tiba-tiba Aisyah muncul. Kan Rasulullah jadi nggak enak hati nih sama Aisyah. Takutnya nanti Aisyah ngerasa bersalah belum masak buat Rasulullah, sedangkan Rasulullah udah lapar. Begitu Aisyah muncul, Nabi langsung bilang, Aisyah, hari ini saya puasa loh. Coba. Supaya apa? Supaya Aisyah tidak muncul feeling guilty. Akhirnya pas Aisyah bilang, Pak, Aisyah dengar Nabi bilang saya udah puasa hari ini, Aisyah tersenyum, ya sudah kalau gitu berarti tidak perlu masak. Ini namanya ra'fah. Sangat memperhatikan perasaan orang lain. Sesensitif atau sepeka apa kita terhadap perasaan orang lain. Di situ menunjukkan bahwa kita mengikuti sunnah dari sifat-sifat Nabi SAW. Makanya sunnah Nabi itu bukan hanya sholatnya Nabi, bukan hanya penampilan fisiknya Nabi, bukan hanya janggutnya Nabi. Termasuk sifat Nabi itu sunnah yang sangat-sangat penting juga loh. Banyak orang yang memperdebatkan sunnah Nabi dalam penampilan, tapi mereka lupa dengan sunnah Nabi dalam urusan sifat mulia. Qudwah atau uswatun hasanah, salah satunya adalah sifat ra'fah. Sangat memperhatikan perasaan
Aisyah. Sehingga Nabi langsung bilang, Aisyah, hari ini saya puasa. Dan Nabi nggak bohong, kan puasa sunnah mah boleh niat belakangan ya. Jadi misalnya teman-teman belum makan apa-apa nih dari subuh, jam 9 pagi ngelihat, aduh malas lah mau sarapan, udah puasa aja boleh. Walaupun di awalnya belum niat, beda dengan puasa wajib. Puasa wajib harus dari awal. Kalau puasa sunnah boleh belakangan. Tapi syaratnya belum ngopi ya. Udah ngopi, udah sarapan, gak enak gini, puasa aja lah gitu. Agak-agak unik tuh. Belum makan apa-apa puasa, boleh. Akhirnya Nabi puasa, walaupun sebetulnya beliau lapar. Dan kayaknya agak-agak susah bisa kayak gitu tuh. Sama kayak gini, Nabi jaga perasaan orang yang mengundang beliau. Ini kisah lain ya. Sifat rafahnya Nabi ini. Pernah Nabi diundang makan di rumah seorang sahabat, makan siang. Rasulullah, nanti lunchnya di rumah saya ya gitu. Jadi sahabat ngajak Nabi lunch. Rasulullah, nanti lunchnya di rumah saya. Gak tahu lunch bahasa Arabnya apa gitu. Oh boleh. Akhirnya Nabi pun datang ke rumahnya. Ternyata yang ngundang itu bukan orang kaya, orang biasa banget. Orang miskin yang kurang makanan di rumahnya. Udah kurang, ngundang pula. Ini kan agak-agak keren ya, unik ya. Kalau kita lagi punya kelebihan rezeki, kita undang orang wajar. Ini nggak ada apa-apa, ngundang gitu. Kenapa kok ngundang Nabi padahal di rumahnya nggak punya apa-apa dan bukan sengaja juga dia mau kayak gitu. Memang orang miskin. Karena dia tahu hadis Nabi, sebaik-baik makanan itu yang dimakan oleh orang solih. Dan Nabi itu orang yang paling solih. Jadi dia pengen dapetin keberkahan dalam rezekinya dengan cara makanannya tuh dicicipin oleh Nabi. Jadi kalau udah dicicip Nabi, itu makanan jadi berkah. Sehingga kalau nggak habis mereka senang langsung rebutan tuh makanan bekas Nabi. Datang nih Nabi ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Nabi duduk. Terus tiba-tiba yang penghuni rumah nyuguhin satu potong roti, disuguhin gitu. Dan roti itu tawar banget, nggak ada rasa. Suguhin aja. Nabi ngelihat, tunggu gitu. Nabi ngira setelah disuguhin roti akan ada selai segala macam, mungkin ada apa gitu, ada madu atau ada apa. Ternyata udah nggak nyuguhin apa-apa lagi, cuma roti doang. Nabi sampai nanya, ada selainya gitu, ada lauknya. Baru sahabat itu ngerasa nggak enak hati, bilang, aduh maaf ya Rasulullah, nggak ada apa-apa, cuma ada roti doang. Baru ngomong sekarang ya, cuma ada roti doang, nggak ada apa-apa yang lain. Terus Nabi cuma minta gini, orang itu bilang gini, tapi ada tuh cuka, Rasulullah mau cuka, bayangin, selainya cuka. Kata Nabi, oh boleh, dihidanginlah cuka, roti sama cuka. Rotinya disobek sama Nabi, dicelupin ke cuka, terus Nabi makan, sambil tersenyum, Nabi bilang apa? Senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Lihat gimana Nabi menghargai orang. Ini gak gampang teman-teman. Kita mungkin bisa ngomong kayak gitu, tapi wajahnya senikmat-nikmat lauk emang cuka sih emang. Gitu kan ya? Gak bisa benar-benar menghargai, paling basa-basi lah. Gimana kita kalau diundang di suatu acara, ternyata makanannya gak enak. Mampukah kita untuk tetap makan dan menghargai orang yang memberikannya? Saya sendiri juga gak gitu-gitu amat, masih lemah. Akhlaknya belum sempurna Rasulullah SAW. Apalagi beberapa tempat tuh saya pernah dengar tetangga ya, ketika ada tetangganya yang hajatan, ngundang tetangganya pas pulang kadang-kadang kayak ngomongin gitu. Makanannya gak enak ya, suka ngomongin gitu. Terus pas dihidangin juga mereka kayak wajah-wajah kecewa gitu, karena ekspektasinya terlalu tinggi. Bakalan dikasih misalnya sate, bahkan sate marangi gitu, atau mau dikasih apa, kuah yang serius. Ternyata cuma dikasih nasi putih sama tahu, tempe, lalap, ayam, rendang, banyak juga ya. Udah gitu kecewa, udah sebanyak itu masih kecewa, kurang menghargai. Ini berat nih, berarti memang sifat ra'fah kita itu masih lemah, belum sebagus dan seindah sifat ra'fahnya Nabi SAW. Sebaik-baik makanan itu cuka, kata Nabi. Kalau orang nggak ngerti hadis ini, dianggap cuka itu emang makanan terbaik, padahal maksud Nabi menghargai yang memberi. Jadi jangan sampai nanti kita kalau ngundang orang, makan di rumah saya yuk, ayo hidangin nasi. Kita tunggu aja. Udah, enggak.
Oh mau lauk ya? Iya dong kata teman kita. Ini cekrek, cuka. Ini apa? Cuka. Hah? Cuka? Kan gak ada baksonya, gak ada apa kok cuka sih? Kan kata Nabi teh, sebaik-baik lauk adalah cuka, jangan gitu-gitu aman. Nabi mengatakan itu bukan berarti cuka emang terbaik, karena masih ada makanan lain yang juga baik. Nabi mengatakan itu untuk menghargai orang yang memberikannya. Makanya kita harus tahu maqasid syariah. Harus tahu pesan moral dari suatu teks. Jangan hanya membaca teks secara terjemahan. Ini Nabi menghargai. Terus ada lagi kisah gimana Nabi menjaga perasaannya. Salah satu kisahnya itu Nabi menjaga perasaan sahabat yang miskin. Jadi waktu itu Nabi lagi ngelihat ada sahabat miskin lagi ngumpul mau makan. Makanannya itu roti yang keras. Roti yang keras itu kalau nggak salah bahasa Arabnya qadid. Itu roti keras. Saking kerasnya nggak bisa dimakan kecuali dengan cara direndam dulu pakai air, baru bisa dimakan. Saking kerasnya. Jadi kalau mau makan qadid itu rendam dulu 1 menit baru dimakan. Sehingga kata Aisyah, makanan Nabi itu adalah aswadain, yaitu korma dan air. Air itu sesuatu yang sering dipakai sebagai selai di zaman Nabi. Karena rotinya keras, jadilah dicelupin ke air. Ada sekelompok sahabat miskin lagi nongkrong, pengen dinner gitu. Dinner di jalan, nongkrong gitu. Jadi kayak kita warung dadakan gitu ya, lagi nongkrong. Cuman makanannya cuma qadid. Qadid itu roti yang keras. Nabi lewat, terus mereka ngundang, "Ya Rasulullah, makan bareng kami." Dan itu bukan basa-basi, karena mereka tahu tadi, pengen Nabi ikut makan bareng mereka. Nabi nggak nolak sama sekali. Nabi nggak bilang, "Oh enggak apa-apa, saya makan di rumah aja, udah ditunggu sama Aisyah." Enggak. Karena Nabi tidak mau mengecewakan mereka. Nanti kalau Nabi nolak, mereka akan bilang, "Nabi mah sama kita mah gitu. Emang gitu orangnya." Gitu kan. Nabi kan nggak mau digituin tuh. Nabi mah orangnya yang gitu. Iya sih emang gitu. Terus aja jadi gosip kan? Enggak. Mentang-mentang yang undangnya kita, coba kalau yang undangnya Utsman, Abdurrahman bin Auf, pasti Nabi terima. Enggak, Nabi mah enggak beda-bedain. Pas disuruh duduk, Nabi langsung duduk. Dan enggak canggung gitu duduknya, bukan nih duduknya di tanah gini. Enggak canggung sama sekali, biasa aja. Orangnya straight banget lah pokoknya. Nabi itu orangnya straight banget. Enggak eksklusif, enggak kaku. Di jalan, ayo enjoy gitu. Orangnya tuh easy going. Nah, akhirnya Nabi duduk kayak orang duduk bersila duduk di tanah nggak pakai alas gitu. Udah duduk, para sahabat kan merasa agak kurang enak gitu, udah suruh Nabi duduk, ternyata Nabi benar-benar duduk. Mereka kaget juga. Wah, Nabi benar-benar duduk tapi ini makanan gini doang. Karena melihat mereka merasa nggak enak hati, Nabi langsung mengambil qadid itu, disobek sama Nabi, ditaruh ke celupan air, terus dibagi-bagi. Kata Nabi, "Saya adalah anak seorang perempuan yang suka makan qadid." Saya itu anak seorang perempuan, Aminah, yang suka makan qadid. Artinya saya juga sama, bukan orang kaya, makannya gini-gini juga, sama aja dengan kalian. Jadi kita luar biasa makan kayak gini. Gitu maksudnya. Ini betapa Rasulullah itu menjaga perasaan. Bayangin kalau orang yang gak Arafah, "Rasulullah duduk dong." "Ya duduk doang ya, gak ikut makan, kalian aja yang makan. Saya udah kenyang," misalnya. Paling halus kan gitu. Kalau lebih kasar lagi, "Ini doang, masa gini aja suruh saya duduk?" Atau kita misalnya bawain makanan yang lebih enak daripada yang mereka sedang siapin, kan jadi menyinggung perasaan mereka. Nabi nggak kayak gitu, sangat menjaga perasaan. Sehingga Nabi mengatakan, "Saya itu anak seorang perempuan yang suka makan qadid." Akhirnya mereka, "Oh ya udah kalau gitu mah sama aja sama kita, ayo kita makan bareng." Jalan lagi di kesempatan yang lain. Nabi ketemu dengan penggembala. Nabi ini kan followersnya banyak banget ya. Selebgram gitu kan. Followersnya tuh ada berapa puluh ribu. Kalau di zaman dulu Pak udah banyak tuh followersnya. Semua orang pengen ketemu langsung sama Nabi. Pengen selfie gitu sama Nabi. Rasul boleh selfie. Kalau zaman sekarang ya, ini saking orang pengen nge-follow Nabi. Ketemulah sama sekelompok penggembala. Penggembala itu dulu ya, itu orang miskin, karena dia nggak menggembala ternaknya sendiri, pasti menggembalain ternak orang. Jadi penggembala itu diantara orang-orang yang kurang mampu, orang miskin. Jadi kayak buruh gembala, kan ada buruh tani, ada buruh kebunnya.
ada buruh gembala. Dia tuh kerjanya gembalain ternak-ternak orang kaya. Ada sekelompok penggembala lagi duduk istirahat sambil nunggu gembalaannya ngerumput. Nabi lewat. Assalamualaikum kata Nabi. Waalaikumsalam Rasulullah. Dan mereka sungkan gitu. Nabi langsung datang ke mereka, duduk di antara mereka biar mereka nggak sungkan. Pas Nabi lagi duduk sama mereka, biar akrab dan menjaga perasaan mereka, Nabi bilang apa? Nabi membesarkan hati mereka banget nih. Kata Nabi, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah bertugas sebagai penggembala. Itu kan hadisnya. Asbabul wurudnya, cerita di balik hadis itu adalah Nabi pengen menghargai para penggembala. Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menjadi penggembala. Artinya apa? Profesi menggembala itu profesi mulia, profesinya para anbiya. Sehingga para penggembala ini besar hatinya, merasa oh gitu ya Rasulullah. Semangat kan, jadi pede kan? Ngobrol sama Nabi tentang gembalaan. Muncul lagi hadis-hadis gembalaan, di antaranya adalah hadis tentang menggembala yang paling baik itu menggembala domba. Dan yang bahaya itu kalau menggembala onta. Itu ada hadisnya. Orang kalau menggembala onta biasanya wataknya keras. Sedangkan menggembala domba itu wataknya lembut. Ini beda-beda antara satu hewan dengan hewan yang lain. Itu muncul semuanya dalam diskusi gembala. Itu namanya ra'fah. Mampu banget menjaga perasaan orang lain. Sehingga tidak ada yang merasa canggung di sebelah Nabi. Tidak ada yang merasa apalagi tersinggung dengan ucapan Nabi. Sangat menjaga. Ini Nabi SAW. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.